Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sparta selaku dosen teori akuntansi. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang chapter 14 Emerging Issues in Accounting and Auditing. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nindya Larasati dengan NIM 2016 1112049 dan saya sendiri Muhammad Ilham Udin Wahai Imam dengan NIM 2017 1112126. Baik, yang pembahasan pertama adalah current factors influencing accounting and auditing research, regulation, and practice. Salah satu pengaruh utama pada penelitian dan praktik akuntansi dan audit yang diteliti adalah pertumbuhan standar akuntansi dan audit yang berlaku secara internasional. Maka sejumlah faktor yang penting yang secara potensial terkait diuji. Next. Selanjutnya adalah XBRL. XBRL adalah bahasa pelaporan bisnis yang dapat diperluas, memungkinkan informasi keuangan disajikan secara interaktif, yang pada gilirannya memungkinkan item data individu untuk diekstraksi oleh perangkat lunak untuk menghasilkan laporan yang dirancang khusus oleh pengguna individu. Adanya perkembangan pada revolusi teknologi yang mempengaruhi penyiapan laporan keuangan pada akhir 2008, the US Securities and Exchange Commission atau SEC memerintahkan 500 perusahaan besar di Amerika Serikat untuk mempersiapkan laporan keuangan tahun 2009 dengan menggunakan Extensible Business Reporting Language atau XBRL. Memungkinkan informasi keuangan untuk disajikan secara lebih interaktif dan mudah digunakan atau user friendly dengan cara menggunakan tagging data individual sehingga data tersebut dapat diolah menggunakan software untuk menghasilkan laporan yang dapat dimodifikasi atau custom design oleh pengguna. Harapan SEC terhadap XBRL adalah mempercepat analisis data keuangan perusahaan dengan memperluas kelompok penggunaan dengan mengurangi tingkat kesalahan. Teknik ini sekarang yang digunakan untuk mengolah laporan keuangan terkait seringkali berisi kesalahan karena dilakukan secara manual. Next. XBRL akan melonggarkan kontrol yang dimiliki manajer saat ini pada keputusan agregasi data dan menempatkan kinerja mereka di bawah pengawasan yang lebih besar. Selanjutnya, yaitu ada efek dari keruntuhan perusahaan Sarbanes-Oxley Act 2002. Pada awal tahun 2000-an, sejumlah perusahaan besar tumbang atau kolaps dan aturan berganti sebagai gambaran atas akuntansi dan audit. Dan hal tersebut mempengaruhi lingkungan kritik atas independensi auditor dan tata kelola perusahaan menjadi front burner yang menarik banyak komentar publik dan penelitian. Sebagai contoh, di Amerika Serikat sebelum era Sarbanes-Oxley Act 2002 atau SOX, firma audit saling mereview dengan menggunakan sistem peer review dari American Institute of Certified Public Accountants atau ACPA. Proses dalam sistem ini pengumpulan informasi pada prosedur pengendalian kualitas firma, audit dengan mewawancarai staf dan memeriksa dokumentasi. Forgetty mengkritik proses ini dengan alasan bahwa proses review tidak secara memadai dalam kehati-hatian dan review tidak akan mampu mendeteksi kesalahan penting. Hal ini menunjukkan bahwa staf dapat dilatih menjawab pertanyaan preview dan dokumen yang dihasilkan tidak sebagaimana mestinya.
Sejak tahun 2004, Public Company Accounting and Oversight Board atau PCAOB yang dibentuk secara aturan SOX telah mengarahkan inspeksi independen dari firma audit. Meskipun demikian, daripada menggunakan kritik per review ACPA yang mana mengarah pada perubahan aturan Hillary dan Linux menyediakan bukti bahwa per review menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perbedaan kualitas firma audit. Hillary dan Linux mencatat bahwa perbedaan metode review dan secara khusus bagaimana temuannya dipublikasikan menyulitkan mengambil kesimpulan. Dalam sistem ICBA, terlihat bahwa firma yang mereview cenderung tidak melaporkan masalah audit jika mereka tidak dalam kondisi bersaing dengan firma yang direview. Firma yang direview muncul dengan kualitas yang lebih tinggi jika mereka direview oleh auditor yang tidak bersaing, mendapatkan klien yang sama. Next, isu seputar penerapan akuntansi nilai wajar selama krisis keuangan global. Beberapa percaya praktik aset menilai yang adil adalah faktor yang berkontribusi. Ini membutuhkan write-down dalam nilai beberapa aset ketika pasar bergejolak, menandai aset keuangan ke pasar. Perselisihan yang cukup besar tentang hal ini, investigasi SEC pada tahun 2008, rekomendasi yang ditawarkan untuk meningkatkan akuntansi nilai wajar. Penyebab dari krisis keuangan global atau KFC yang melanda seluruh dunia pada tahun 2008 dan 2009 merupakan hal kompleks untuk diperdebatkan. Beberapa menganggap praktek nilai aset secara wajar adalah sebagai faktor yang berkontribusi terhadap melebarnya masalah di pasar subprime mortgage Amerika Serikat dan memperburuk lebarnya krisis. Hal ini karena standar akuntansi, terutama standar akuntansi keuangan nomor 157 pengukuran nilai wajar melakukan write-downs atau nilai investasi yang dipegang oleh bank saat kondisi pasar bergejolak. Write-down ini membatasi kemampuan entitas untuk memberikan pinjaman, menandai aset keuangan ke pasar untuk mencerminkan nilai wajar, juga mempengaruhi sisi aktiva dari neraca pinjaman perusahaan dan membatasi kemampuan untuk melakukan pinjaman. Komisi Bursa Efek Amerika atau SEC menginvestigasi peranan nilai wajar saat terjadi krisis dan mengeluarkan laporan pada hari-hari terakhir tahun 2008. SEC diminta untuk menyelidiki peran standar akuntansi seperti FAS 157 atas kegagalan bank yang terjadi pada tahun 2008. Laporan menyimpulkan bahwa kegagalan bank di Amerika Serikat disebabkan oleh kemungkinan kerugian kredit, kualitas aset, dan dalam kasus tertentu mengkikis kepercayaan investor dan pembeli pinjaman dan tidak hanya disediakan oleh menandai aset keuangan ke nilai pasar. Pandangan tentang peran akuntansi nilai wajar didukung termasuk mantan akuntan SEC yaitu Conor Hewitt dan Lynn Turner yang memuji akuntansi mark to market untuk meningkatkan transparansi, memungkinkan pengguna dari laporan keuangan melihat kondisi sebenarnya atas situasi ekonomi atau satu lembaga. Next, reaksi oleh setter standar. IASB Oktober tahun 2008 mengubah aturan sehingga kerugian dari perusahaan nilai pasar aset keuangan dapat direklasifikasi dalam keadaan tertentu, menghindari pengisian kerugian mark to market untuk laporan rugi. PASBI tahun 2009 memperkenalkan keputusan untuk memungkinkan bank untuk menggunakan penilaian mereka sendiri dalam menentukan nilai wajar aset daripada menggunakan pasar. Next. Auditors and the Global Financial Crisis. GFC dapat menyebabkan tindakan pengaturan yang mempengaruhi auditor. Relatif sedikit perhatian yang diberikan pada peran auditor dalam krisis. Profesi akuntansi dan regulator telah secara proaktif mengeluarkan panduan
Auditor bank kemudian menderita kesulitan keuangan dapat berharap untuk datang di bawah pengawasan. Next, IASB dan FASB Converse Project. Perjanjian konvergensi tahun 2002 dan 2006, SEC mengeluarkan tahun 2008 peta jalan untuk pengguna IFRS oleh perusahaan Amerika Serikat pada tahun 2004. Pasar menjadi semakin global, peluang investasi baru untuk investor Amerika Serikat akan membuat perusahaan dari berbagai negara lebih mudah untuk dibandingkan. Kemajuan menuju 7 tonggak yang akan dinilai pada tahun 2011. Pada November 2008, SEC di US mengeluarkan sebuah roadmap untuk menerapkan IFRS pada perusahaan Amerika Serikat tahun 2014. Konvergensi ini diperhatikan oleh SEC karena SEC akan memperkirakan akan berkembang ke arah kejadian yang penting di tahun 2011 dan akan membuat keputusan dalam tahun 2014. Maka implementasi tersebut harus sudah diproses. Kejadian penting ini tersebut berhubungan dengan perbaikan dalam standar akuntansi, akuntabilitas dalam membiayai IASC, perbaikan dalam kemampuan untuk menggunakan data pelaporan IFRS, mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan IFRS, dibatasi untuk segera menggunakan IFRS, di mana hal ini akan mempertinggi komparabilitas untuk investor US. Mengantisipasi pemulihan waktu pembuatan peraturan mendatang oleh komisi dan mengimplementasikan pemerintah menggunakan IFRS oleh issuers. Next. Tidak dapat dipastikan bahwa Amerika Serikat dapat menghadapi IFRS. Beberapa berpendapat bahwa persaingan antar setter standar diinginkan. Next. International Auditing Standard. HK melaporkan bahwa beberapa akuntan menunjukkan beralihnya ke IFRS akan memerlukan standar audit dan praktek di US, merubah cara dari model penilaian sesuai dengan aturan dalam standar akuntansi untuk penilaian keseluruhan yang bersifat benar atau fair. Pendekatan audit memiliki implikasi penting bagi penerapan standar akuntansi principle based dalam IFRS karena pendekatan yang ada sebelumnya berfokus pada penegakan aturan daripada prinsip. Standar audit juga sedang internasionalisasi untuk beberapa alasan sebagai standar akuntansi, yaitu globalisasi pasar, bisnis, dan berbagai permintaan menciptakan untuk standar global. Pindah ke IFRS akan mengharuskan standar audit Amerika Serikat untuk berubah dan menilai kesesuaian dengan aturan yang menjadi lebih benar dan adil. Ya, maaf tadi koneksi terputus.
akan saya lanjutkan untuk presentasinya. Selanjutnya ada Sustainability Accounting Reporting and Asuransi. Perusahaan mengeluarkan laporan berkelanjutan. Akuntansi berkelanjutan adalah bagian dari akuntansi sosial. Keberlanjutan dapat dianggap memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Perlindungan lingkungan, keadilan antara masyarakat dan generasi. Selanjutnya ada Recent Development in Sustainability Reporting. Inisiatif Laporan Global tahun 2006, akuntansi untuk emisi karbon. Laporan berkelanjutan semakin diaudit atau ditinjau oleh auditor independen. Perusahaan dengan keuntungan paling banyak dari meningkatkan kredibilitas secara pelaporan, mereka lebih mungkin untuk mencari jaminan. Sedikit bimbingan dari otoratif. Selanjutnya ada Trends in Sustainability Reporting. Beberapa perusahaan sekarang mencari jaminan untuk laporan berkelanjutan mereka. Next, other non-financial accounting and reporting issues. Akuntansi air menerapkan konsep akuntansi akrual untuk sumber daya air. Akuntansi emisi gas rumah kaca, keduanya berusaha untuk memberikan data tentang sumber daya yang langka selain yang secara tradisional ditangkap oleh sistem akuntansi keuangan. Oke, jadi dalam pembahasan ini yaitu rangkumannya adalah salah satu pengaruh utama pada praktik akuntansi dan audit dan penelitian adalah meningkatnya internasionalisasi standar akuntansi dan audit. Ada perkembangan terakhir dalam pelaporan dan jaminan berkelanjutan, akuntansi air dan akuntansi emisi gas rumah kaca adalah perkembangan baru. Baik, demikian presentasi dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.